Halo Gemini atau Gemini, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Gemini, Sun, Moon, and Rising, dengan doi kalian masing-masing untuk bulan Februari 2021 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia sejauh ini, perasaan dia terhadap kamu sejauh ini, dan juga hubungan kalian, percintaan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Nanti juga akan ada saran-sarannya terkait bagaimana caranya agar hubungan kalian ke depannya bisa terus berkembang, bisa lebih baik dan lebih stabil lagi gitu ya. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini ataupun zodiak dari pasangan kamu atau doi kamu gitu ya. Dan tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan jadian, ulang tahun, pernikahan kalau kalian sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat, dan lain-lain gitu ya. Yang pasti tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar dan terkait dengan kalian. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, nanti akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke Gemini, kita mulai readingan untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan membukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Sebentar ya, aku shuffle dulu. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Lovers. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. So, Gemini, gimana sih kondisi hubungan kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini? By the way, aku udah bilang terima kasih belum ya tadi ya? Oke, terima kasih. In case saya lupa kalau saya udah bilang makasih atau belum gitu ya. Oke, untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, aku melihat kalian berusaha tenang. Aku melihat kalian berusaha sabar gitu ya. Kalau dibilang apakah untuk belakangan sampai sekarang ini masih ada cinta, masih ada perasaan dalam hubungan kalian? Yes, kita punya kartu The Lovers di mana melambangkan untuk waktu belakangan sampai sekarang ini masih ada rasa cinta atau rasa sayang di dalam hubungan kalian yang teramat kuat, di mana tidak dapat dipungkiri ada permasalahan di sini ya, ada permasalahan atau situasi-situasi tertentu yang memang cukup tidak mudah, cukup rumit, cukup menguras emosi gitu ya. Tapi terlepas seberapa emosional untuk belakangan sampai sekarang ini, terlepas dari seberapa rumit situasi kalian untuk waktu belakangan sampai sekarang ini, aku melihat kalian berusaha sabar, berusaha tenang, walaupun tidak mudah, tapi kalian berusaha tidak termakan oleh emosi, tidak impulsif atau gegabah dalam bertindak. Kalian berusaha mengontrol diri, kalian berusaha mengontrol emosi kalian gitu ya, berusaha mengontrol pikiran kalian
serumit-rumitnya situasi ataupun serumit-rumitnya kondisi emosional kalian, kalian masih mau mengupayakan pembenahan, solusi untuk hubungan kalian. Karena kalian masih sesayang itu terhadap satu sama lainnya gitu ya. Ada The Empress dan The Emperor, satu pasang. Dalam artian aku melihat kalian sangat cocok gitu ya, saling melengkapi. Yang satu benar-benar feminin, energi feminin, yang satu benar-benar maskulin gitu ya, benar-benar melengkapi gitu ya. Kebahagiaan atau rasa nyaman di dalam hubungan kalian dan satu sama lainnya masih kencang gitu ya, masih sangat besar untuk belakangan sampai sekarang ini, sehingga tadi permasalahan yang ada untuk selama ini sekarang, untuk belakangan sampai sekarang ini atau bahkan sampai ke depannya, sejauh ini kalian masih mau berusaha melewati, masih mau berusaha jalani, mau berusaha hadapi dengan sedewasa mungkin. Bentuk dewasa di sini dalam artian tadi berusaha tenang, berusaha kalau ada masalah ya udah jalani aja. Bukan berarti kalau ada masalah lalu jadi pasif, lalu jadi menyerah gitu ya. Fokus kalian adalah sekarang ini apa yang bisa dilakukan terkait hubungan kalian. Kalau sekarang ini kondisinya lagi seperti ini, maka bisanya ngapain ya? Kalau bisa ngerasanya melakukan ini, ya udah ayo kita lakukan. Kalau misalnya ngerasanya bagus yang melakukan ini, ya udah ayo kita lakukan gitu. Tapi so far untuk waktu belakangan ini memang tidak dapat dipungkiri aku melihat masalah di sini. Tapi sejauh ini bagaimana kalian menanggapi permasalahan ini juga bagus gitu ya, tidak yang gegabah, tidak yang tidak yang impulsif atau gegabah gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait perasaan kamu, para Gemini, Sun, Moon, and Rising terhadap doi kamu sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini, apakah para Gemini, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Bentar ya. Oke, kita akan bereskan nanti, kita akan rapikan nanti. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Fool. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Siap. Terima kasih. So, Gemini, gimana perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sejauh ini gitu ya? Sebentar ya, dirapikan dulu. Aku tuh paling gak bisa loh kalau lihat berantakan-berantakan gitu, padahal aku anaknya berantakan. Sebentar ya. Oke. Ya, masih kepotong. Oke. So far so good lah ya. Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian? Kok kondisi hubungan sih? Perasaan kamu para Gemini terhadap doi untuk sejauh ini gitu ya. Sejauh ini apakah kamu masih sayang sama dia? Iya, kita punya kartu The Fool yang mengibarat ini kartu The Fool sebagai kartu main energinya, main cardnya, kartu utamanya yang merepresentasikan kamu masih sesayang itu sama dia, dimana kamu sebenarnya masih menginginkan terciptanya kondisi hubungan yang seloyal itu, sesetia itu, yang bisa nempel dengan satu sama lainnya gitu ya. Apapun status kamu ingin dilamar. Misalnya kamu masih PDKT, kamu mau dilamar jadi pacar, atau kamu mau melamar kamu mau melamar dia jadi pacar gitu ya. Atau kalau misalnya kamu udah pacaran, kamu ingin menikah, kamu ingin dinikahi, atau kamu ingin menikahi gitu ya. Tapi intinya kamu menginginkan satu kondisi hubungan yang seloyal itu, sesetia itu di dalam hubungan kalian. Kamu masih sayang itu. Apapun yang selama ini menjadi penghambat
atau menjadi permasalahan dalam hubungan kalian agar kedepannya bisa berkembang. Kamu ingin berdamai dengan permasalahan-permasalahan ini. Kamu ingin mencari solusinya, mengupayakan solusinya agar kedepannya yang semula adalah penghambat atau permasalahan kedepannya tidak lagi jadi penghambat, tidak lagi menjadi permasalahan. Nah, tadi di keempat kartu pertama ini aku sempat bilang ada permasalahan yang besar yang tidak mudah, tidak sepele gitu kan. Yang pada akhirnya terklarifikasi lagi oleh kartu The Fool, di mana kartu The Fool ini tadi aku sempat bilang apapun yang selama ini menjadi permasalahan ingin diupayakan solusinya, tapi solusi ini juga tidak akan cepat dan tidak akan mudah untuk dicari gitu ya, atau diupayakan, direalisasikan. Pada akhirnya susahnya kondisi, susahnya permasalahan ini sempat membuat kamu bimbang. Bimbangnya terkait apa sih? Bimbangnya adalah terkait apakah mau memperjuangkan hubungan atau tidak mau memperjuangkan. Antara mau dan tidak ya, bukan antara mampu atau tidak. Karena kalau kita bicara masalah mampu atau tidak, kamu sangat mampu Gemini. Kamu sangat mampu, kamu sangat capable, kamu sangat mengerti apa yang kamu inginkan. Bagaimana cara menanggapi perasaan dan hubungan kalian. Hanya saja karena kamu juga tahu nih sedikit banyaknya ada kesadaran dari kamu bahwa proses pembenahan ini sebelum semua membaik possible akan memakan waktu dan tidak mudah, pada akhirnya kamu jadi bimbang. Aduh sayang sih, pengen perjuangin sih, tapi kayaknya nggak bakal mudah deh prosesnya. Apa aku perjuangin atau enggak ya gitu. Cuman kebimbangan ini pada akhirnya lebih condong ke masih mau memperjuangkan karena kita punya kartu Six of Cups di mana kamu masih merasa dia memberikan kamu kenyamanan, keamanan, kamu merasa secure, merasa nyaman, kamu merasa santai, enjoy gitu ya, banyak momen-momen positif sebelumnya yang sudah terjadi sehingga pada akhirnya kamu masih sebenarnya menaruh harapan yang sangat besar untuk keberlangsungan hubungan kalian, untuk keberlanjutan hubungan kalian. Kamu masih mau hubungan bisa mengalir dalam jangka panjang ke depan, apapun yang selama ini jadi permasalahan agar bisa dicari solusinya. Selagi dicari solusinya, selagi diperjuangkan, kamu masih optimis bahwa semua akan membaik gitu. Walaupun rintangannya tidak akan mudah, ada gunung-gunungan di sini ya. Gunung itu kan ibaratnya halangan gitu ya. Walaupun halangannya possible masih akan ada dan tidak mudah gitu, tapi kamu sejauh ini masih mau untuk memperjuangkan, untuk menjalani walaupun sempat bimbang. Tapi energi bimbangnya ini hanya satu kartu nih. Energi yang cukup negatif ini hanya satu kartu dari 3 kartu. Overall, kamu masih optimis, kamu masih mau berjuang gitu ya. Oke, ini aku bereskan dulu. Selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan dia terhadap kamu gitu ya sejauh ini. Sebentar ya. Oke. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui sejauh ini apakah doinya para Gemini, Sun and Rising ada perasaan cinta kepada para Gemini, Sun and Rising. Ada atau bagaimana? Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Wow. Ini dari tadi tuh oh my god, ini positif banget loh, sumpah. Oke, sebentar ya. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Sun. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. 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 Terima kasih. So, Gemini, gimana perasaan dia terhadap kamu sekarang ini gitu ya? Aku bisa melihat dia memang ada rasa kecewa, dia ada rasa sakit hati gitu ya, atas apapun yang selama ini terjadi. Karena kita juga punya kartu Three of Swords yang melambangkan kesedihan, melambangkan kekecewaan gitu ya. Kita punya kartu Queen of Cups yang melambangkan dia masih sayang, tapi kamu lihat dia menghadap ke kiri. Kiri itu berbicara tentang masa lalu, artinya memang ada masa lalu tertentu yang cukup menyakitkan gitu ya, yang cukup menjadi kekecewaan dari sisi dia, sehingga
apa namanya, walaupun sayang cuman jatuhnya ada yang disedihkan gitu loh. Sayang sih, tapi aku masih sedih gara-gara hal ini. Aku kecewa, aku sedih karena hal ini gitu. Jadinya lemes, jadinya kecewa gitu. Dan kita ada kartu death pula. Tadi kita juga punya kartu death di awal gitu ya. Dan ini melambangkan transisi dari satu kondisi yang kurang menyenangkan atau kurang menguntungkan menjadi satu kondisi yang jauh lebih baik gitu ya. Transisi dari kondisi yang kurang menguntungkan artinya memang ada kondisi yang kurang menguntungkan yang doi rasakan gitu ya. Tapi terlepas dari kekecewaan ini, terlepas dari rasa sakit hati ini, doi berusaha untuk menyebarkan energi-energi positif. Dalam artian walaupun dia kecewa bukan berarti dia harus selalu stick di kekecewaan tersebut. Walaupun dia kecewa bukan berarti dia harus menunjukkan kepada dunia, menunjukkan kepada circle-nya kalau dia lagi sakit hati. Aku melihat ini sepertinya hatinya sakit tapi bagaimana dia membawa diri itu serasa dia kayak gak ada masalah gitu, padahal dalam hatinya dia banyak masalah, dia sakit hati gitu ya, tapi dia menunjukkan ke kamu atau menunjukkan ke orang-orang kalau dia baik-baik aja, cuman dalam hatinya sakit gitu. Cuman dia berusaha santai, dia berusaha enjoy, dia berusaha menghargai dan menikmati semua proses yang ada, berusaha menikmati semua naik dan turun yang ada gitu ya, suka ataupun duka, sakit ataupun tidak, sulit ataupun mudah, dia berusaha hargai, dia berusaha menikmati semuanya. Ketika perasaan sedang sakit, ketika sedang kecewa, tapi kalau pola pikir dan perilakunya positif, berusaha enjoy gitu ya, pada akhirnya yang awalnya misalnya kadar sakitnya itu 100% bisa lebih ringan loh, jadi 30% misalnya gitu. Tapi sejauh ini doi masih sayang gitu ya, cuman memang tidak dapat dipungkiri ada perasaan sakit hati yang dia berusaha ingin benahi juga. That pembenahan, dia ingin membenahi apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi sumber sakit hati ini, apapun masa lalu yang dirasa masih menjadi kekecewaan dia sampai sekarang ini. Cuman balik lagi, that ini transisi yang pesat, perubahan yang pesat, perkembangan yang pesat, yang membutuhkan tenaga yang besar juga, yang possible akan menguras tenaga, menguras emosi gitu, sehingga dan tidak akan cepat, tidak akan mudah. Pada akhirnya dia berusaha untuk enjoy, berusaha untuk santai, prosesnya masih lama nih, ya udah dinikmati aja, nggak usah terburu-buru. Kalau emang lama ya udah jalani aja dengan energi positif. Kalau lagi sakit hati ya udah dibawa santai aja. Kalau udah sakit hati jangan semakin dipikirin, berusaha enjoy, berusaha santai. Nah dia berusaha seperti itu gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan terkait kondisi hubungan kalian di bulan Februari 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Tolong berikan saya satu kartu saja untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Gemini, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing untuk bulan Februari 2021. Satu kartu saja. Terima kasih. Oke. Kok malah begini? Oke, wait ya. Terima kasih. Tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan untuk lebih menjelaskan kartu The Hermit. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Oke. Uh, 2 kartu keambil. Oke. Terima kasih. Wah, oke. So, terima kasih. In case ada yang akan bertanya, kan kamu hanya minta 3 kartu, kok kamu ambil 4 gitu ya. Jadi kalau kita sedang melakukan reading gitu ya, kita sedang melakukan reading, ketika kita minta 1 tapi kita diberi 2 ya, maka aku akan ambil gitu. Kecuali misalnya aku minta 1 dikasih 10, nah itu aku akan itu pastinya aku akan tarik kembali gitu kan. Cuman kalau emang nominalnya jumlah kartunya masih wajar, ya pasti diambil, pasti ada makna dari segala sesuatunya untuk terjadi gitu ya. Oke. Gemini,
Gimana hubungan kalian di bulan Februari 2021? Ini jatuhnya kemunduran loh. Kemunduran kenapa? Dari tadi aku melihat ada The Lovers, ada The Sun gitu ya. Tadi sebelumnya di kartu kamu ada The Fool gitu ya. So far so good. Tapi ketika kita berbicara di bulan Februari 2021, perasaannya masih ada gitu ya. Perasaan terhadap satu sama lain atau terhadap hubungan kalian di bulan Februari 2021 masih akan ada. Tapi jatuhnya banyak perundungan, banyak pemikiran, banyak pertimbangan. Sayang sih, tapi dia begini, tapi dia begitu. Tapi selama ini hubungan begini, selama ini hubungan begitu. Aku harus gimana? Kami harus bagaimana? Jatuhnya banyak pertimbangan, banyak overanalyzing, banyak overthinking gitu ya. Apa yang membuat adanya pertimbangan-pertimbangan ini? Baik lagi, The Hermit, two of Wands, semuanya mengarah ke kiri. Hal-hal terjadi di sebelumnya gitu ya. Apapun yang terjadi sebelumnya, baik sekarang ini sudah terjadi atau di bulan Februari 2021 akan ada masalah baru gitu ya. Tapi intinya ada pertimbangan-pertimbangan akibat permasalahan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Apapun yang terjadi sebelumnya, kalian sedang akan dalam tahap mempertimbangkan. Oke, ada permasalahan nih, ada kondisi yang kurang baik nih. Sebelumnya pernah begini nih. Maka sekarang ke depannya harus bagaimana ya aku dan dia, kami menanggapi hubungan kami gitu ya. Apakah harus diperjuangkan atau tidak? Iya atau tidak? Kenapa? Lalu bagaimana caranya gitu. Sejauh ini kalian masih akan bertahan karena kita punya Six of Wands, Queen of Wands, dan Princess of Wands. Dalam artian kalian masih ada optimisme, perlahan tapi pasti hubungan bisa membaik, hubungan bisa jauh lebih stabil. Fokus kalian masih bisa melihat bahwa kedepannya kalian masih ada keyakinan, masih berapi-api bahwa kedepannya hubungan bisa berkembang, bisa membaik walaupun perlu proses. Serumit apapun kondisinya, kalian masih mau mengupayakan solusi, mau mengupayakan pembenahan gitu ya. Tapi ya tadi banyak perundungan saking sulitnya. Jadi jatuhnya tuh perjuangannya secara ini oke, aku baru sadar ini semua kartu once gitu ya. Once itu berbicara tentang action gitu ya. Jadi di bulan Februari 2021 actionnya masih akan ada untuk memperjuangkan gitu ya. Ada pertimbangan tapi ada actionnya juga. Pertimbangan, optimisme untuk maju ke depan, independensi gitu ya. Lalu kayak Princess of Wands ini solusi gitu ya, solution oriented gitu. Jadi walaupun ada pertimbangan, tapi tetap ada diseimbangkan dengan actionnya gitu ya. Jadi ini so far so good juga sih sebenarnya. Cuman yang bikin kurang baik adalah jatuhnya ada perundungan gitu. Jadi actionnya bagus tapi sebenarnya dalam hati kalian bergumul. Actionnya melakukan A, actionnya melakukan pembenahan, tapi dalam hatinya aku udah perjuangin, kami udah perjuangin, tapi kok aku ngerasa ada yang gak srek ya. Kok kayaknya aku nggak tenang ya, kok kayaknya masih ada yang mengganjal ya. Nah itu loh yang akan terjadi di hubungan kalian di bulan Februari 2021 gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aku akan bukakan saran untuk kalian. Em, Sebentar ya, ini kartu-kartunya belum keluarkan dari boxnya, jadi perlu keluarkan dulu. Oke, sebentar ya. So, tolong berikan saya 3 kartu secara berurutan sebagai saran untuk para Gemini, Sun and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaannya dengan doinya masing-masing. 3 kartu secara berurutan. Terima kasih. Oke. Uh. Oke. Oke, terima kasih. Perfect match. Kalau kamu ingat di awal tadi ada The Empress dan The Emperor gitu ya. Satu pasang gitu ya. Oke, sebentar ya. Terima kasih. So, aku akan bahas satu-satu. Dari kartu pertama, kita punya kartu Thoughtfulness.
It's time to put your money where your mouth is and have fun showing your love. Think of all the little things you can do to show a person you love them. Then stop thinking of those things and actually do them. Is it time to hide a note in someone's pocket, make them a snack, order them a book? Anything thoughtful can be an act of love. Even taking trash out to the dumpster. Unless you are dating the trash, in which case don't take it to the dumpster, take it somewhere fancy. Wow, who would have thought that being so full of thoughts could be considered thoughtful gitu. Jadi gini, kartu ini sebenarnya berbicara tentang jangan selalu banyak mikir gitu. Dan aku tadi bilang kan ada the hermit energy, dalam artian banyak mikir, dalam artian kamu actionnya ada gitu, actionnya seimbang dengan pertimbangannya, cuman dalam hati kamu bergumul. Nah, kalau bergumul kan ada overthinking, ada overanalyzing. Tolong dikesampingkan semua over ini gitu ya. Baik lagi yang namanya berlebih atau kekurangan itu tidak baik. Jadi lakukan segala sesuatunya dalam batas yang wajar. Kalau emang bergumul ya nggak apa-apa, bergumul itu harus, cuman jangan berlebih, jangan sampai kamu dikontrol oleh pergumulan kamu, jangan sampai berlarut dalam pergumulan kamu. Kamu manusianya, kamu yang punya kendali atas pikiran kamu dan emosi kamu, maka kamu yang kendalikan diri kamu, jangan sampai emosinya pikiran kamu yang mengontrol kamu gitu ya. Kedua, kita punya kartu acceptance. When I get to know new people, I accept their actual traits rather than the ones I project on them. Same goes for not new people I already know. Acceptance is the delicate art that reminds us everyone is their own unique self and we can't expect them to ever be anything bad. Man, how do those snowflakes do it? Dalam artinya gini, penerimaan. Tolong terima satu sama lainnya, tolong terima diri kamu sendiri, terima diri dia gitu ya. Kenapa aku bilang terima? Karena orang-orang selama ini berpikir, oke, dia bad boy atau dia bad girl, aku harus mengubah dia. No, teman-teman, kita tidak akan pernah bisa merubah orang lain gitu ya. Tapi kita bisa menerima kekurangan ataupun kelebihan dari orang lain. Kamu mengubah dia, kalaupun dia berubah, apakah kamu bisa memastikan kalau dia berubah secara tulus atau dia hanya berubah di depan kamu tapi di belakang sebenarnya dia masih yang bad boy ataupun bad girl gitu ya. Jadi terima gitu ya, tapi tetap gini, terima kondisi yang ada tapi tetap gimana ngomongnya ya. Jadi gini, kita menerima tapi kita tetap bincangkan, kita tetap komunikasikan, ini tuh nggak baik loh gitu kan. Tapi bukan berarti kamu harus bilang kamu nggak boleh seperti itu, kamu nggak boleh seperti ini. Dalam artian orang nggak akan bisa dikerasin gitu kan, orang nggak akan bisa dirubah gitu. Jadi kalau dibicarakan boleh, tapi jangan sampai memaksa orang untuk berubah seperti apa yang kita inginkan atau seperti yang sebagaimana mayoritas katakan adalah baik ataupun tidak gitu ya. Penerima adalah poin penting, terima diri kamu sendiri, terima diri dia gitu ya. Kalau misalnya kamu ngerasa bahwa ada hal-hal tertentu dari dia yang perlu diubah, maka bagaimana cara mengubahnya? Bagaimana cara mengubahnya adalah kita perbaiki diri kita sendiri aja dulu. Dengan kita perbaiki diri kita sendiri, nantinya nantinya dia akan bisa melihat, dia berubah loh, dia improve loh, masa aku gini-gini aja, aku juga harus berubah. Nah gitu ya. Dan yang terakhir, perfect match. Ini udah jelas banget. Tolong disadari bahwa kalian itu sebenarnya adalah pasangan cocok gitu. Jadikan ini kesadaran, jadikan ini motivasi sebagai untuk bertahan terus gitu ya. Jangan sampai kan ada permasalahan lalu langsung mundur gitu. Permasalahan selagi masih dalam batas wajar, selagi masih bisa ditoleransi gitu ya, selagi upaya solusinya masih bisa dikerahkan, maka upayakan gitu ya. Jangan mudah menyerah gitu ya. Baik lagi kan cocok gitu ya. Oke. Untuk yang terakhir, aku akan ambilkan informasi-informasi tambahan. Aku ulangi sebentar. Di sini ada inisial, bisa inisial nama kalian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Gemini, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu, dan juga tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Misalnya tanggal atau bulan jadian, tanggal atau bulan PDKT, tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah dan lain-lain gitu ya. Apabila tidak ada maaf ya. Apabila tidak ada informasi-informasi tambahan yang familiar atau terkait dengan kalian, maka tidak apa-apa, jangan khawatir, balik lagi ini general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Oke, sebentar ya, aku mulai. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Gemini, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi tambahan untuk hubungan percintaannya para Gemini, Sun and Rising dengan doi-nya masing-masing.
informasi tanya. Terima kasih. Oke. Ini ada beberapa yang jump out gitu ya. Dibanding zodiak-zodiak sebelumnya yang telah saya buat, yang jump outnya paling dikit yang di Gemini. Yang lain tuh jump outnya tuh gila-gilaan. Tapi sejauh ini ada yang jump out juga. Ada yang lompat-lompat juga, tapi enggak yang gimana lompat keluar dari boxnya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, kalau zodiak-zodiak sebelumnya tuh yang lebih hektik loh, yang lebih heboh lompatnya, banyak banget, lalu lompatnya sampai berkeliaran kemana-mana gitu ya, kertas-kertasnya. Oke, saya mulai. 11, 1 dan 1 sama-sama kesamaan. Maksudnya cocok gitu loh, saling melengkapi gitu. Maksudnya 11 ini kadang perfect match gitu. Jadi kadang ini mengibaratkan kesamaan karakter gitu. Kalau aku melihatkan kesamaan karakter, em, kesamaannya adalah kalian sama-sama independen. Kalian sama-sama independen. Yang satu sangat keras gitu ya. Yang satu sangat logis gitu ya. Yang satunya lagi ya dia juga logis gitu. Cuman dia bisa menyeimbangi yang keras ini. Tadi aku bilang kan satu feminin, satu maskulin. Feminin dan maskulin ini sama-sama independen, cuman yang feminin ini bisa menyeimbangi si yang maskulin, makanya jadinya cocok gitu. Makanya ada kesamaan karakter, makanya perfect match gitu ya. 11 Juli, T, Capricorn, Cancer, September, banyak Scorpio ya di sini ya. 15 Desember, A, Pisces atau Pisces. 25 21 April. 21 mungkin adalah tanggal yang spesifik untuk beberapa dari kalian gitu ya. Gemini, kamu adalah Gemini dan mungkin kamu berhadapan dengan sesama Gemini. Februari, Oktober gitu ya. Ini terambil secara bersamaan. Jadi possible ada satu pasang yang satu tapi jadi gini, aku ngerasa ada beberapa dari kalian yang Oktober dan Februari adalah 2 bulan yang familiar untuk salah satu atau salah dua dari kalian gitu ya. Jadi ada beberapa dari kalian yang Oktober dan Februari adalah bulan yang spesifik untuk kalian gitu ya. Bisa tanggal jadian atau lain-lain gitu ya. Lalu ada Juni, ada November, ada Desember, ada V, ada Mei, Aries atau Aries, ada C, ada Desember, ada Pisces lagi, ada Taurus, ada Maret, ada Aquarius, dan ada 19 gitu ya. Ada 11, ada Agustus, ada F, 23 Januari, Q, W, 14, 30, 20 Aquarius, April, Sagittarius, 14 dan Desember, M, Aquarius, Cancer 22 lagi-lagi kesamaan gitu ya, kesamaan karakter, perfect match gitu ya. The Emperor dan The Empress. D, Z 22 lagi, Februari 29, Cancer, dan yang terakhir Virgo gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.